Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik semua kan? Alhamdulillah baik, Ibu. Sebelum dimulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Sebelumnya saya izin off cam ya, soalnya terkendala sinyal. Hari ini ada yang tidak masuk atau masuk semuanya? Sepertinya masuk semuanya ya. Jadi ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar tentang apa? Belum tahu, Bu. Kok belum tahu, belum belajar ya Mbak Andira ya? Belum, Bu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Sebelumnya Ibu izin share screen sebentar ya. Sudah terlihat belum share screen-nya? Sudah, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Apa sih tujuan kita belajar sistem reproduksi manusia itu? Tujuan kita belajar sistem reproduksi manusia itu untuk mampu menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, proses, dan kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem reproduksi manusia. Nah, di sini di sistem reproduksi manusia ini apa aja sih yang kita pelajarin? Di sistem reproduksi manusia ini kita belajar mengenai organ reproduksi pria, organ reproduksi wanita, serta gangguan sistem reproduksi pada manusia. Di sini terlihat ya gambarnya. Yang sebelah ini, nah yang ini tuh sistem reproduksi pada wanita. Yang sebelahnya sistem reproduksi pada pria. Kalian jangan salfok ya, ini pelajaran namanya. Nah, untuk yang pertama itu kita belajar tentang sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria itu dibagi menjadi dua. Ada yang organ kelamin dalam dan organ kelamin luar. Organ kelamin dalam itu dibagi lagi menjadi tiga. Ada testis, saluran reproduksi, dan kelenjar kelamin. Testis itu fungsinya apa sih? Testis itu berfungsi sebagai alat reproduksi sel-sel sperma dan hormon kelamin jantan yang disebut testosteron. Sebelah mana testis, Bu? Ini jika dilihat dari gambar, sebelah sini ya testis itu bisa dilihat. Terus yang kedua ada saluran reproduksi. Saluran reproduksi juga dibagi menjadi beberapa lagi. Ada epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Apa fungsi dari epididymis itu? Epididymis itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sampai matang dan bergerak menuju vas deferens. Terus yang kedua ada vas deferens. Apa sih fungsinya? Fungsinya sebagai saluran tempat jalannya sperma menuju kantong mani. Yang ketiga ada saluran ejakulasi yang berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Dan yang terakhir ada uretra yang berfungsi sebagai saluran kelamin yang berasal dari kantong semen untuk membuang urin. Di mana aja sih tempat-tempatnya itu tuh? Nah, jika dilihat ini yang seperti pipa itu namanya vas deferens, yang ini tadi namanya testis, terus yang pipa warna merah ini namanya uretra. Yang terakhir itu ada kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin sendiri berfungsi sebagai penghasil sekret yang akan bercampur dengan sperma dengan membentuk air mani.
Nah, yang ini kita belajar tentang organ kelamin luar pada pria. Organ kelamin luar itu juga dibagi menjadi dua, yaitu skrotum dan penis. Skrotum itu apa? Skrotum itu merupakan semacam kantong yang di dalamnya tersimpan testis. Ini jika dilihat dari gambar, yang di depannya testis ini namanya skrotum. Terus apa itu penis? Penis merupakan alat kelamin luar pria yang berperan penting untuk reproduksi. Nah, di sistem reproduksi pria ini juga ada yang namanya spermatogenesis. Spermatogenesis itu apa? Spermatogenesis itu adalah proses pembentukan sel sperma di dalam testis pria. Spermatogenesis sendiri berasal dari kata spermato yang artinya benih dan genesis yang berarti pembelahan. Sel sperma diproduksi pada tubulus seminiferus di dalam testis. Di dalam dinding tubulus banyak sel yang tersebar secara acak yang disebut sel Sertoli. Sel ini berfungsi untuk memberi makanan kepada sel sperma yang belum matang. Ketika sel sperma telah matang, spermatogonium atau sel induk sperma memperbanyak diri dengan cara mitosis dan meiosis. Bisa dilihat di gambar ya, di sebelah mana mitosis, sebelah mana meiosis. Dari spermatogonium, sebelah ini spermatogonium, sel sperma akan berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Kemudian setelah spermatosit primer membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder yang ukurannya sama. Nanti dari spermatosit sekunder ini juga membelah lagi menjadi spermatid yang kemudian matang menjadi spermatozoa. Nah, dalam proses spermatogenesis juga dibantu beberapa hormon-hormon. Salah satu ada LH. LH itu berfungsi dalam pembentukan testosteron. Testosteron berfungsi dalam proses spermatogenesis dan berpengaruh terhadap timbulnya sifat kelamin sekunder pada pria. Dan terakhir itu ada FSH yang berfungsi untuk merangsang pembentukan sperma. Nah, jika kita lihat seperti inilah struktur sperma. Sperma mempunyai struktur kepala, ada membran plasma, ada ekor, ada bagian tengah. Di bagian tengah juga terdapat mitokondria, kemudian ada sentriol, ada akrosom, ada nukleus, dan ada leher. Terus kita masuk ke dalam sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi manusia juga dibagi menjadi dua, ada organ kelamin dalam dan organ kelamin luar. Organ kelamin dalam pada wanita dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada ovarium. Ovarium itu fungsinya sebagai tempat pembentukan sel telur. Yang kedua, infundibulus. Infundibulus itu fungsinya untuk menangkap sel telur dari ovarium. Yang ketiga ada tuba Fallopi. Tuba Fallopi sendiri fungsinya untuk menggerakkan sel telur dengan bantuan silia dengan gerakan peristaltik. Dan yang terakhir ada uterus yang berfungsi sebagai tempat perkembangan dan pertumbuhan janin. Nah, jika dilihat di sini bisa terlihat ya di mana sebelah ovarium, di mana sebelah infundibulus, sebelah mana tuba Fallopi, dan sebelah mana uterus. Yang B, kita belajar tentang organ kelamin luar. Organ kelamin luar wanita adalah vulva. Vulva merupakan struktur berupa celah yang dibatasi sepasang bibir. Vulva terdiri atas labium mayor, labium minor, dan klitoris. Sini juga terlihat jelas ya di sebelah mana itu labia majora. Labia majora itu labium mayor dan labia minora itu labium minor. Nah, kalau di organ reproduksi pria ada spermatogenesis, kalau di wanita ada oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan sel telur atau ovum pada wanita yang terjadi di dalam ovarium. Sel
Sel telur di dalam tubuh wanita sudah ada sejak masih berusia 8 hingga 20 minggu di dalam kandungan. Ovarium yang ada di embrio memiliki sekitar 600.000 sel oogonium. Oogonium atau sel induk telur memperbanyak diri dengan cara mitosis. Ini Ibu kecepatan nggak bacanya? Enggak ya kayaknya. Sudah, Ibu. Ya dilanjut ya. Sekitar 600.000 sel oogonium. Terus oogonium atau sel induk telur memperbanyak diri dengan cara mitosis. Seperti kayak spermatogenesis tadi juga ada mitosis ya. Di oogenesis juga ada mitosis. Jumlah oosit primer yang banyak ini akan terus berkurang sampai janin lahir. Kemudian, oosit adalah sel telur yang belum matang dan nantinya berkembang sekaligus matang di lapisan luar ovarium. Nah, dalam proses oogenesis juga dibantu oleh hormon-hormon. Ada hormon gonadotropin yang fungsinya merangsang sekresi FSH dan CH. Ada FSH yang berfungsi merangsang perkembangan folikel, sekresi estrogen dan ovulasi. Ada LH yang merangsang dan ovulasi berkembang korpus luteum. Ada prolaktin yang berfungsi untuk merangsang produksi susu. Ada estrogen yang berfungsi untuk pertumbuhan organ kelamin dan perkembangan air kelamin sekunder dan pendewasaan persiapan endometrium untuk kelahiran. Nah, di sini sudah tersaji beberapa gangguan pada sistem reproduksi. Saya akan memberi waktu 10 menit. Silahkan kalian mencari pengertian dari masing-masing gangguan sistem reproduksi ini. Jika sudah, silahkan kalian berpendapat dan nanti akan saya nilai. Sekarang jam 15.52. Silahkan kalian mencari pengertian gangguan pada sistem reproduksi ini selama 10 menit, berarti berakhir jam 11.03. Silahkan. Lima menit lagi.
Waktunya sudah habis ya. Jadi, siapa yang tahu pengertian dari gangguan pada sistem reproduksi manusia tadi? Kalau tahu, silahkan sebutin namanya, nanti saya kasih nilai. Silahkan. Saya Bu Andira Yuvita. Ya, silahkan Andira. Ya, saya tahu infertilitas. Infertilitas itu merupakan suatu kondisi yang mengakibatkan pasangan suami istri atau pasutri tidak memperoleh kehamilan atau tidak mampu menghasilkan keturunan. Terima kasih. Bener ya apa yang dibilang dari Mbak Andira tadi. Terima kasih Mbak Andira. Jadi infertilitas itu gampangnya itu mandul, yaitu kondisi yang mengakibatkan pasangan suami istri tidak memperoleh kehamilan atau tidak mampu menghasilkan keturunan. Baik, Mbak Andira sudah baik. Terus selanjutnya siapa? Ada yang tahu nggak apa itu kriptorkidisme? Terus mikropenis. Saya izin menjawab yang mikropenis. Boleh, silakan Mbak Ilaila. Baik, perkenalkan nama saya Laila Maratu Soleha, izin menjawab mengenai pengertian dari mikropenis. Setahu saya, mikropenis itu merupakan suatu kelainan pada organ reproduksi pria yang ditandai dengan ukuran penis tidak berkembang atau berukuran kecil. Itu Ibu. Bagaimana? Ya, ya. Ya baik, terima kasih Mbak Laila. Jawabannya sudah benar ya. Mikropenis itu merupakan suatu kelainan pada organ reproduksi pria yang ditandai dengan ukuran penis tidak berkembang. Jadi penisnya itu tidak berkembang gitu. Paham kan? Terus ada yang tahu lagi nggak? Apa itu torsi, varikokel, vagina Siap, tidak paham Bu. Siapa barusan? Mas Ahid mau menjawab pertanyaannya? Iya Bu, izin menjawab yang itu kriptorkidisme. Oh iya, silahkan. Kriptorkidisme itu Krip merupakan kelainan pada organ reproduksi pria yang ditandai dengan tidak adanya buah pelir atau hanya terdapat satu buah pelir dalam kantung pelir. Gitu Bu. Terima kasih. Ya benar ya, terima kasih Mas Ahid. Jawabannya sudah benar. Kriptorkidisme merupakan kelainan pada organ reproduksi pria yang ditandai dengan tidak adanya buah pelir atau hanya terdapat satu buah pelir di dalam kantung pelir. Terus selanjutnya ada lagi. Nanti ada nilai plusnya ini. Silakan Mbak Eka. Jawab yang varikokel sama vagina tidak sempurna. Jadi varikokel itu merupakan suatu kelainan pada organ reproduksi pria yang ditandai dengan melebarnya dan berkelok-keloknya vena pelir. Terus kalau vagina tidak sempurna itu suatu kelainan pada organ reproduksi wanita yang menyebabkan seseorang tidak memiliki lubang vagina atau tidak memiliki vagina. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Eka atas jawabannya. Sudah benar ya jawabannya. Pengertian dari varikokel dan vagina tidak sempurna. Karena Mbak Eka menjawab 2, jadi saya kasih nilai tambahan 2. Ibu izin menjawab yang torsi tadi, Bu. Boleh, silahkan. Mbak, siapa? Elisha ya? Iya, benar. Ya, silahkan. Elisha. Jadi torsi ini merupakan suatu kelainan pada organ reproduksi pria yang ditandai dengan terputarnya buah pelir hingga menyebabkan buah pelir ini tercekik dan bengkok. Itu, Bu. Baik, terima kasih Mbak Elisha atas jawabannya. Sudah benar juga, torsi itu merupakan suatu kelainan pada organ reproduksi pria yang ditandai dengan terputarnya buah pelir hingga menyebabkan buah pelir tercekik dan bengkak. Jadi, kalian udah tahu ya pengertian dari masing-masing gangguan pada sistem reproduksi pria.
sama gangguan pada sistem reproduksi wanita. Nah, selanjutnya sebelum pembelajaran saya akhiri, sini saya akan menampilkan video tentang proses fertilisasi. Kemudian di akhir nanti kalian salah satu aja memberikan kesimpulan tentang apa itu proses fertilisasi. Saya izin share screen lagi. Sudah terlihat belum ya? Sudah, Bu. Coba Sudah, ada Bu. suaranya enggak? Belum ada, Bu. Pembuahan pada manusia. Proses fertilisasi atau pembuahan pada manusia merupakan kisah unik dari sebuah sperma milik seorang pria yang menghadapi tantangan luar biasa agar dapat bersatu dengan sel telur milik seorang wanita dan membentuk kehidupan manusia baru. Ini adalah kisah tentang kita semua manusia. Dibutuhkan sekitar 24 jam bagi sel sperma untuk Sudah ada membangun sel suaranya ya? telur. Ketika sperma menembus sel telur, permukaan Sudah, sel Ibu. telur akan berubah sehingga tidak ada lagi sperma lain yang dapat masuk. Pada saat terjadinya pembuahan, susunan genetik bayi menjadi lengkap, termasuk apakah dia laki-laki atau perempuan. Seorang pria pada saat mengalami ejakulasi dapat mengeluarkan 40 juta hingga 150 juta sperma. Misi perjalanan sperma dimulai dengan berenang menuju ke hulu, menuju saluran tuba Fallopi untuk Mohon maaf, membawahi Bu, sel telur. suaranya mati. Sperma yang berenang cepat dapat mencapai sel telur dalam waktu setengah jam, sementara yang lainnya mungkin membutuhkan waktu berhari-hari. Sperma dapat bertahan hidup 48 Sudah ada? hingga 72 jam. Dan hanya beberapa ratus Sudah. sperma saja yang mampu mendekati sel telur karena banyak yang mati akibat adanya penghalang alami yang ada dalam tubuh manusia. Perjalanan ini dimulai pada saat ketika terjadi hubungan suami istri. Sekitar 150 juta sperma termasuk masuk ke dalam vagina. Segera setelah itu, jutaan dari sperma tersebut akan mengalir keluar dari vagina atau mati karena kondisi keasaman. Namun banyak yang bertahan hidup karena memiliki pelindung yang tersedia dalam cairan di sekitarnya. Selanjutnya, sperma harus melewati dan membuka leher rahim untuk masuk ke dalam rahim. Biasanya leher rahim tetap tertutup rapat, tetapi pada kondisi ini serviks terbuka selama beberapa hari. Pada saat wanita mengalami ovulasi, sperma berenang melalui cairan atau lendir serviks yang lebih encer untuk memudahkan perjalanan sperma. Setelah berada dalam serviks, sperma terus berenang menuju ke rahim. Meskipun jutaan akan mati pada saat mencoba melewati lendir serviks. Beberapa sperma tetap tertinggal di lipatan leher rahim, tetapi nantinya dapat melanjutkan perjalanannya kembali. Di dalam rahim, kontraksi otot rahim membantu sperma dalam perjalanannya menuju ke sel telur. Terkadang sel-sel pada sistem kekebalan wanita menganggap sperma sebagai benda asing dan menghancurkannya. Kemudian, sebagian sperma menuju ke saluran tuba yang kosong, sementara sebagian lainnya berenang menuju tuba Fallopi yang berisi sel telur yang belum dibuahi. Pada saat ini, hanya beberapa ribu sperma yang tersisa di dalam tuba Fallopi. Silia kecil pada tuba Fallopi akan mendorong telur ke arah rahim untuk melanjutkan perjalanan sperma
harus melonjak melawan gerakan ini agar dapat mencapai sel telur. Beberapa sperma terperangkap di silia dan mati selama perjalanan. Bahan kimia yang ada pada saluran reproduksi menyebabkan selaput yang menutupi kepala sperma berubah. Akibatnya, sperma menjadi lebih hiperaktif. Sperma berenang semakin kencang menuju tempat tujuan dan akhirnya akan mencapai sel telur. Hanya beberapa lusin yang berasal dari 150 juta sperma yang akan tersisa. Sel telur ditutupi oleh lapisan sel yang disebut corona radiata. Sperma harus melewati lapisan ini untuk mencapai lapisan terluar sel telur, yaitu zona pellucida. Ketika sperma mencapai zona pellucida, mereka akan menempel pada reseptor sperma khusus pada permukaan dan memicu akrosomnya melepaskan enzim pencerna dan memungkinkan sperma untuk masuk ke dalam lapisan. Di dalam zona pellucida terdapat ruang sempit berisi cairan di luar membran sel telur. Sperma pertama yang melakukan kontak akan membuahi sel telur setelah melakukan perjalanan yang berbahaya dan melawan tantangan yang luar biasa. Satu sperma menempel pada membran sel telur. Dalam beberapa menit, selaput luarnya menyatu dan sel telur menarik sperma ke arah dalam. Peristiwa ini menyebabkan perubahan pada membran sel telur dan akan mencegah sperma lain menempel padanya. Selanjutnya, sel telur melepaskan zat kimia yang mendorong sperma lain keluar dari sel telur dan menciptakan membran pembuahan yang tidak dapat ditembus oleh sperma lainnya. Sel telur yang dibuahi mulai tumbuh dengan cepat dengan cara membelah menjadi banyak sel. Kemudian meninggalkan tuba falopi dan memasuki rahim 3-4 hari setelah terjadinya pembuahan. Sel terus-menerus membelah menjadi sel berongga seperti bola yang disebut dengan blastosis. Blastosis akan tertanam pada dinding rahim sekitar 6 hari setelah pembuahan. Blastosis ini menempel pada bagian rahim, yaitu pada lapisan rahim, biasanya di dekat bagian atas. Proses ini disebut dengan implantasi dan selesai pada hari ke-9 atau ke-10. Dinding blastosis ini setebal 1 sel, kecuali di satu daerah, di mana tebalnya 3-4 sel. Sel-sel pada bagian dalam di daerah yang menebal berkembang menjadi embrio, dan sel-sel lainnya masuk ke dalam dinding rahim dan akan berkembang menjadi plasenta. Demikian penjelasan saya tentang fertilisasi pada manusia. Semoga bermanfaat. Nah, barusan kalian sudah melihat video tentang proses fertilisasi. Sekarang silahkan satu orang anak untuk menjelaskan apa yang sudah ditonton tadi berupa kesimpulan. Silahkan. Baik, saya Ibu izin menyimpulkan. Boleh, Mbak Lina, silahkan. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Lina Hakim, nomor absen 32, izin menyimpulkan video pembelajaran yang tadi Ibu share. Jadi, fertilasi merupakan proses meleburnya sel telur dengan sperma. Fertilasi diawali dengan proses kopulasi sekitar 350 juta sperma yang dipancarkan ke dalam vagina. Namun hanya sebagian kecil sperma yang berhasil mencapai permukaan sel telur. Beberapa sperma berusaha masuk menembus lapisan pelindung sel telur yang terdiri atas corona radiata, zona pellucida, dan membran plasma. Sperma mengeluarkan
Terima kasih Mbak Lina. Penjelasannya sudah cukup baik ya tentang proses fertilisasi. Sekarang kita sudah di penghujung pembelajaran. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, sudah ikut berdiskusi. Apabila ada kesalahan dari Ibu, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.